Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Dalam video ini, kami akan mencoba menjelaskan mengenai peran Code of Conduct atau yang sering disebut dengan COC dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan antara negara-negara di Asia Tenggara dengan Tiongkok. Mau tahu kelanjutannya? Simak videonya sampai habis ya. Konflik di Laut Cina Selatan adalah perselisihan wilayah antara beberapa negara, termasuk Cina, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, mengenai kepemilikan pulau-pulau, terumbu karang, dan gosong di wilayah tersebut, serta penangkapan ikan dan eksplorasi minyak dan gas. Kode etik atau COC adalah seperangkat pedoman yang diusulkan untuk mengelola konflik tersebut. Tujuan COC adalah mendorong penyelesaian damai sengketa, mencegah eskalasi ketegangan, dan memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah tersebut. Perkembangan COC dimulai pada tahun 1992 ketika ASEAN mengeluarkan pernyataan pertamanya mengenai perselisihan wilayah di Laut Cina Selatan. Pada tahun 2002, mereka menandatangani deklarasi mengenai tindakan para pihak di Laut Cina Selatan atau DOC. Dan pada tahun 2011, draft pedoman COC diadopsi. Sejak saat itu, negosiasi antara negara-negara ASEAN dan Cina mengenai COC telah berlangsung, dengan harapan agar menjadi dokumen yang lebih luas dan mungkin memiliki kekuatan hukum yang dapat secara efektif mengurangi resiko konflik, mengelola ketegangan, dan mengklarifikasi aspek-aspek tata aturan internasional yang berlaku di Laut Cina Selatan. ASEAN dan Cina setuju bahwa sengketa kedaulatan atas wilayah di Laut Cina Selatan harus diselesaikan secara damai dan bahwa COC yang mengikat seharusnya didirikan. Namun, keengganan Cina telah menghambat upaya diplomasi, dan proses negosiasi berjalan lambat. Hingga Maret 2023, negosiasi masih berlangsung, dan belum jelas kapan atau apakah kesepakatan akhir akan dicapai. Kasus sengketa Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Cina melibatkan beberapa negara di ASEAN, karena wilayah tersebut terdapat kedaulatan negara-negara yang terlibat sesuai dengan UNCLOS. Kasus sengketa ini memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi ASEAN. Dampak positif yang didapatkan oleh ASEAN adalah peningkatan kesadaran dan penguatan kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Sebagai contoh, penyusunan dokumen kebijakan dari DOC yang gagal hingga dokumen pembaruannya yaitu COC atau Code of Conduct. Penyusunan dokumen tersebut memperlihatkan bagaimana negara-negara anggota ASEAN bekerjasama untuk mengambil apa yang menjadi hak mereka. Selain itu, kasus sengketa Laut Cina Selatan juga membuka kesempatan kerjasama bilateral. Hal ini dibuktikan pada tahun 2018, Tiongkok dengan Filipina melakukan pertemuan untuk menyetujui MOU mengenai pembangunan minyak dan gas pada masa depan. Selain dampak positif, juga terdapat dampak negatif yang dialami oleh negara-negara ASEAN. Terdapat penolakan dari salah satu negara ASEAN ketika proses pembuatan dokumen tersebut sedang berlangsung, sehingga membuat solidaritas ASEAN dipertanyakan karena terdapat masalah internal yang dialami oleh ASEAN. Kamboja memutuskan untuk menolak dokumen COC tersebut karena Kamboja menganggap bahwa dalam proses penyusunan COC seharusnya melibatkan Tiongkok. Hal ini dianggap sebagai akibat dari dokumen sebelumnya yaitu DOC yang tidak melibatkan Tiongkok, sehingga penandatanganan yang dilakukan pada tahun 2002 hanyalah sebagai formalitas karena Tiongkok menganggap bahwa dia tidak memiliki kepentingan pada dokumen tersebut. Namun, di sisi lain, beberapa berpendapat bahwa jika ASEAN melibatkan Tiongkok, itu akan membuat posisi ASEAN dipertanyakan sebagai organisasi regional. ASEAN telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan melalui dokumen kerangka kerja untuk kode etik atau COC dalam menangani konflik Laut Cina Selatan. ASEAN mempromosikan dialog dan negosiasi antara negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan. COC dirancang untuk menjadi panduan bagi negara-negara ASEAN dan Cina dalam berinteraksi di wilayah tersebut dengan tujuan mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik. ASEAN mengharapkan adanya penyelesaian secepatnya negosiasi dalam menyetujui pedoman tata perilaku di Laut Cina Selatan. ASEAN bersikeras untuk selalu fokus dalam memelihara perairan kawasan tersebut menjadi tempat yang damai dan bebas nuklir.
adanya kecemasan ASEAN jika terjadi peningkatan ketegangan di kawasan tersebut. Dalam ASEAN Foreign Ministry Meeting atau AMM Retreat di Sekretariat ASEAN Jakarta Sabtu 2023, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan komitmen anggota menuntaskan perundingan COC secepatnya amat jelas, sembari tetap mengingat pentingnya memiliki COC yang substansial, efektif, dan dapat dijalankan. Dalam First Dewan Koordinasi ASEAN atau ACC dan Pertemuan Para Menlu ASEAN atau AMM, dari 53 paragraf pertanyaan Ketua ACC dan AMM 2023, terdapat 5 paragraf yang secara khusus membahas tentang perkembangan Laut Cina Selatan. Perlunya mendapatkan strategi atau pendekatan baru untuk mempercepat proses perundingan COC. Hambatan yang menyebabkan konflik Laut Cina Selatan ini belum menemukan penyelesaian konflik tersebut. Salah satunya adalah penentuan batas geografis masing-masing yang hanya ditentukan secara sepihak, yang dimana Cina memberi klaim bahwa sebagian besar Laut Cina Selatan merupakan milik mereka dengan memakai sistem Nine Dash Line. Hal ini merupakan sistem pengukuran tradisional yang didasari oleh sejarah bahwa militer dan nelayan Cina sejak beradab-adab lalu telah berlayar di perairan tersebut. Dalam perjalanannya, Code of Conduct yang dibuat ASEAN untuk meredam konflik Laut Cina Selatan antara negara-negara ASEAN dan Cina belum dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun telah beberapa kali melakukan dialog dan perundingan, nyatanya implementasinya masih sangat nihil. Sengketa di Laut Cina Selatan masih berlanjut sampai saat ini. Dengan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya dan dibuatkannya kebijakan COC belum dapat menangani sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan secara maksimal. Hal ini dapat terlihat dari terus berlangsungnya konflik laut antara Vietnam dan Cina di Kepulauan Paracel, konflik antara Filipina dan Cina di Kepulauan Spratly, serta konflik zona ekonomik eksklusif atau ZEE Brunei dan Malaysia dengan Cina sampai hari ini. Sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, ASEAN sudah sepatutnya bereaksi terhadap tidak berjalannya realisasi kebijakan COC. ASEAN harus memperbaiki formula kebijakan agar kemudian semua anggota negara ASEAN, khususnya yang memiliki kepentingan terhadap sengketa Laut Cina Selatan, dapat mematuhi dan menjadikan kebijakan COC sebagai salah satu kebijakan luar negeri yang diamini negaranya masing-masing. Dengan diamininya kebijakan COC oleh negara yang bersangkutan, secara tidak langsung akan meningkatkan solidaritas negara-negara di ASEAN dalam menangani sengketa Laut Cina Selatan. Selain itu, ASEAN harus memperluas langkahnya dalam meminta dukungan kerjasama regional terhadap organisasi regional lain, atau dalam jangkauan terdekat dapat melakukan kerjasama dengan negara yang sudah menjadi mitra ASEAN sejak lama, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan organisasi internasional lainnya. Selanjutnya, langkah terakhir yang kemudian dapat dijalankan ASEAN adalah dengan tetap berpegang teguh pada hukum internasional yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut atau yang kemudian sering dikenal dengan UNCLOS 1982 dalam menangani sengketa Laut Cina Selatan. Terima kasih teman-teman.